Nah, sore hari ini hari Rabu ya. Kalau nggak salah meninggalnya almarhum Amel itu juga hari Rabu malam. Kamis ya? Iya. Jadi Rara ya ini kita sama-sama dengan para uwa, keluarga dari almarhum Mama Nung Tuti dan almarhum Amel. Jadi ya kalau sekarang udah mulai ikhlas atau ya sudah mulai tenang ya. Ya, jadi saya Rara mengaturkan bela sungkawa atas meninggalnya kedua korban. Jadi korbannya itu adalah perempuan ya. Jadi kita sama-sama perempuan. Nah, ini ada satu papahnya Danu. Nah, jadi Mama Nung Tuti itu meninggal di rumah. Iya, Wak ya. Iya. Ditelanjangi, maaf, dan Digusur itu diseret. Nggih. Nah, terus masuk ke mobil wajahnya Alfa. Disayat-sayat wajahnya. Iya, disayat-sayat, langsung dibanjurin, disiram. Oh, disiram. Jadi ngeri sekali ya. Itu seperti PKI. Nah, saya ikut prihatin. Nah, waktu 2021 itu Rara tuh sempat dimintain tolong banyak orang, banyak yang chat, banyak yang WA dari orang biasa, fans dan juga ada aparat juga yang minta tolong. Makanya Rara terjun ke Subang. Selain itu kan Rara tuh seneng ke Sariater kayak gitu. Nah, akhirnya kesini. Nah, itu sempat ada yang heboh juga yang kesurupan itu ya. Iya. Yang kesurupan juga Muslim. Jadi kalau menurut Rara secara spiritual, fenomena orang yang kesurupan itu bisa ada terjadi, ada juga yang tidak pas ya. Tapi kebetulan ketika seseorang itu pas masa hidupnya baik, sholatnya rajin, dan sering sedekah, nah itu bisa saat meninggal pun bisa channeling, bisa meminta tolong ke orang yang satu frekuensi, satu energi, sehingga bisa masuklah mediumisasi. Kalau dalam Islam sih mungkin yang dikira itu korinnya. Nah, kalau Rara sih bahasanya itu tetap roh, karena kalau di Bali itu kan ada tradisi yang namanya metuun. Nah, sampai akhirnya Rara sempat baca tarot ya. Waktu itu simbolnya adalah cincin. Jadi seseorang yang memberikan Mama Nung Tuti almarhum cincin, dan ada masalah hati. Nah, juga ada kartu yang ini. Jadi saya sempat waktu itu sowan ke rumah ya. Sebelumnya kan saya sempat ketemu Pak Kades dulu, Yoris, Danu. Nah, waktu itu Danu sempat dapat intimidasi. Nah, padahal para uwa ini kan anaknya ini ya. Iya. Almarhum Kapten Urip ya. Jadi beliau adalah polisi Brimob ya? Brimob. Jadi rasanya prihatin gitu loh waktu itu. Ya saya waktu itu sampai bilang ke orang yang bawa Danu, saya bilang kalau anak ini jangan dipukul, jangan ini, harus ada surat pemanggilan yang resmi. Nah, tapi ternyata katanya waktu itu Danu dibawa jalan kemana-mana ya? Iya. Iya, sampai akhirnya ya saya fokus ke ziarah ke makam. Terus saya terus berdoa, komunikasi terus sama Danu, sampai akhirnya kita berdoa ya. Waktu itu kan juga ketemu Kang Heri. Nah, itulah bagusnya youtuber. Nah, ini like and subscribe akun Rara Pawang Cahaya Tarot dan akunnya Kang Heri. Jadi dengan adanya youtubers ini terbantu ya para uwa semua. Jadi memberikan fakta ya dari semua sisi lah. Ya kalau Kang Heri kan berusaha untuk netral, siapapun juga diupload kayak gitu. Kadang-kadang yang belum siap diupload juga ya. Tapi ya seru lah. Karena itu memang menyampaikan fakta harus apa adanya. Nah, itulah keberuntungan dari kasus Subang ini. Nah, intinya adalah kita berdoa terus supaya dapat karena kan ada dua sisi pasti. Walaupun ada polisi yang nggak baik, tapi ada polisi yang baik ya. Nah, sampai akhirnya 2023 ini Rara kangen tuh waktu itu. Bulan Agustus saya kangen, akhirnya
Saya sempat nelpon Danu, habis itu saya ke rumah. Nah katanya Uwak baru puasa ya waktu itu Wak ya? Iya. Doa puasa khusus gimana caranya supaya dapat keadilan. Karena kasus ini sempat 2 tahun itu mangkrak lah. Nah Pak Yosep dan pihak Kang Yoris itu kan sempat ada beda pengacara tapi akhirnya satu pengacara. Terus Danu juga waktu itu sempat ada yang bilang bersalah tapi Danunya belum mau ngaku. Sampai akhirnya saya ajak ke TKP ya waktu itu. Terus saya bilang, "No, kamu dari penerawangan Mbak Rara, kamu ada di TKP. Kamu harus berani jujur. Meskipun kamu takut, tapi Tuhan itu maha baik." Saya bilang kayak gitu. Nanti kamu dimimpiin loh. Bisa jadi Mama Nung Tuti itu minta tolong sama Danu. Nah itu ada pengalaman ya? Ada. Oh ternyata Danu mimpi. Jadi no bibi Pak Bang ditolongin gitu. Oke. No, Danu pang tulungan. Bibi tulungan. Bahasa Indonesianya no, Danu, Bibi tolongin. minta tolong. Nah itu masuk dalam mimpi. Jadi aku sempat ngomong kayak gitu. Juga Amel, aku bilang harus ditolong. Nah waktu itu Danu tuh waktu di video nggak berani nengok ke belakang. Sampai akhirnya waktu Rara datang tuh hari Minggu ya. Hari Senin dapat panggilan ke Polda. Nah ternyata Kapoldanya itu sudah dipilih Kapolda baru, yaitu Bapak Ahmad Wiyagus. Jadi Pak Kapolri, Bapak Listio Sigit itu memilih seseorang yang mendapatkan Hugeng Award. Jadi seseorang yang mempunyai integritas baik Kapoldanya, dan di bawahnya ada Kombes Pol Surawan. Nah itulah Kombes Pol Surawan yang membantu ya, menguak semuanya, dan akhirnya Danu juga dibantu oleh Pak Ahmad Tovan, pengacaranya, dibujuk juga sama Kang Heri dan semuanya youtuber ya, supaya yuk mau ngaku. Nah akhirnya beneran bisa ngaku seperti itu. Jadi alurnya. Jadi bersyukur ya. Jadi Mbak Rara kan bantunya secara spiritual. Jadi kasus ini beneran bisa terbuka itu ya dari satu doa keluarga, karma baik dari almarhum, dan juga peran dari penyidik, peran dari YouTuber, peran dari pengacara. Dan ingat loh, pengacaranya itu gratis dari ATS Law Firm. Gratis, tidak mau dibayar, bahkan kadang-kadang sering traktir ya Pak Tovan. Jadi beliau baik sekali. Nah kita semua beruntung ya. Nah akhirnya tadi sempat nonton Pak Yosep. Iya. Nah gimana perasaan Uwak semua? Jadi kita berterima kasih dulu atas kinerja kepolisian Polda Jabar, timnya Bapak Ahmad Wiyagus bersama Pak Surawan akhirnya bisa menguak kasus yang awalnya dinilai sulit ya, tapi bersyukur bisa baik. Nah juga kan sempat waktu itu Kompolnas datang dan Danu juga dapat justice collaboration. Jadi LPSK kita haturkan terima kasih seperti itu ya. Oke, nah mudah-mudahan harapannya ini ya bisa lancar. Rara nggak ngikutin sidang nih kemarin-kemarin. Nah kira-kira sidangnya itu ternyata motifnya apa? Kalau dari kartu kan asmara. Nah ternyata motifnya apa? Komplit itu. Iya, dan waktu itu kan Rara sempat ngomong masalah mobil ya. Kan pihak yang sana pingin mobil. Nah akhirnya mumet lah semuanya kayak gitu ya. Jadi ya kalau saya pribadi sih kalau sebagai perempuan, kalau dalam agama Islam boleh poligami, tapi kalau memang belum siap poligami secara uang ya jangan, karena kan akhirnya menyakitin hati perempuan. Tapi intinya adalah kalau Mama Nung Tuti itu almarhum hanya menikah sekali ya. Iya. Oke, mungkin apa nih Kang Heri? Saya ingin bertanya nih kepada Mbak Rara, karena memang tidak seperti biasanya Mbak Rara ada nih. Soalnya kan sebenarnya sidang itu udah lama, tapi kali ini sesuatu yang luar biasa. Bagaimana nih ceritanya Mbak Rara bisa hadir pada hari ini untuk mengikuti persidangan? Satu, karena kalau Rara itu kan terakhir kesini berarti tahun lalu ya, waktu olah TKP kan? Iya. Tahun lalu apa? Iya.
Ah? Rekonstruksi. Olah TKP. Iya, waktu Rekonstruksi ya? Rekonstruksi. Tahun lalu apa bulan Februari ya? Tahun lalu. November ya. Jadi memang ketika saya channeling atau komunikasi dengan arwah itu harus dengan posisi tidak sibuk. Jadi pas hari ini pas kosong seperti itu. Jadi saya luangkan waktu untuk kesini. Nah kebetulan Kang Heri saya itu kan seneng nanam kayu. Nah saya tuh juga suka nanam kayu di Subang dan mau ke Sariater. Jadi mampir lah gitu. Jadi harapan saya ya jangan ada korban lain seperti maaf Amel atau almarhumah Manung Tuti. Jangan sampai dibunuh di rumah perempuan loh kayak gitu. Nah itu kan rasanya prihatin. Setelah mengikuti perkembangan kasus Subang sampai dengan sekarang nih Mbak Rara nih ya, baik mungkin Mbak Rara melihat dari berbagai media yang mewartakan terkait perkembangan kasus Subang, dan hari ini Mbak Rara melihat proses persidangan, menurut cara pandang Mbak Rara bagaimana ini? Ya kalau sudah ada peningkatan ya kinerja Polda Jabar ya bagus menurut saya. Sudah ada penetapan tersangka ya. Nah itu tinggal kita kan berkasnya kan sekarang sudah ada di pengadilan. Nah ini kan sudah diadili. Nah mudah-mudahan ya on the track lah kayak gitu. Terus juga apresiasi karena kan ada maaf ya saya nyebut nama, ada polisi yang nakal gitu kan. CCTV yang dicopot lah kayak gitu sampai drive-nya diambil dituker. Nah itulah saya prihatin, tapi saya yakin semua yang nakal hukum itu bisa ditegakkan. Intinya tuh seperti itu. Oke Mbak Rara, terima kasih. Cuman sedikit lagi nih closing statementnya untuk para pemerhati kasus Subang yang sangat luar biasa sekali nih dari Mbak Rara untuk hari ini apa nih? Ya terus doa, meditasi ya. Apapun gift yang Tuhan berikan itu dioptimalkan dan apresiasi luar biasa buat para YouTubers ya, semua. Jadi dengan keberanian YouTubers ini bisa ada fakta-fakta yang real kayak gitu. Ya sekarang kan lagi semarak juga kasusnya Vina ya. Nah faktanya rohnya Amel itu kan sempat masuk juga. Saya nggak tahu siapa yang dimasukin waktu itu namanya, tapi perempuannya berhijab ya. Nah saya yakin ketika seseorang waktu hidup, saya ulangi lagi ya, ketika dia sholatnya rajin, tirakatannya bagus dan sering sedekah, nah dia masih bisa meninggal pun masih bisa minta tolong ke sesama. Jadi hati-hati kalau ada polisi yang nakal ya, karena itulah manusia bisa meminta tolong, roh pun masih bisa minta tolong seperti itu. Oke, terima kasih Iya. Mbak Rara. Ulangin.